Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat siang pemirsa. Brigadir Susan akan menginformasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di JPO Tebet, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari jalur arteri, yakni dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, terpantau cukup ramai dan lancar pada siang hari ini. Sedangkan kondisi lalu lintas via tol dalam kota juga masih terpantau cukup relatif lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan berikutnya kita bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di kilometer 57 rest area Karawang. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini melalui CCTV kami dari Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau relatif lancar, namun kami menghimbau bagi Anda untuk harap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Bagi Anda para pengendara untuk tidak ketika Anda melewati kawasan ini untuk tidak berhenti di bahu jalan. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga, saya ajak kita pantau di Polsek Nagrek, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Garut maupun Tasik yang akan menuju ke arah Bandung terpantau masih kondusif lancar, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami tetap mengimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan kawasan ini juga dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar, untuk itu selalu berkonsentrasi saat berkendara. Dan kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Jembatan Ampera, Sumsel. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke Jembatan Ampera terpantau ramai dan lancar, sedangkan dari arah Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka juga masih relatif lancar. Kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini juga masih dengan kecepatan yang normal dan kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Bagi Anda yang melintas, kami harap untuk tidak menaiki bahu jalan dan juga tidak berhenti di sepanjang Jembatan Ampera dikarenakan akan menghambat lalu lintas di kawasan ini. Dan pemirsa, patuhi marka jalan dan rambu lalu lintas, selalu berhati-hati dalam berkendara serta waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang, semoga bermanfaat. Salam presisi. Pemerintah akan meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di sekolah-sekolah secara serentak pada 4 Agustus 2025. Kick-off dilaksanakan di 12 lokasi berbagai daerah sebagai bagian dari upaya percepatan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Program ini merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang mengedepankan upaya promotif dan preventif. Dengan pendekatan jemput bola, pemerintah menargetkan lebih dari 53 juta siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga pesantren di seluruh Indonesia. Program hasil terbaik cepat dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden di tahun 2025 ini sangat menekankan pada pengembangan SDM yang unggul. Hal ini tercermin dari berbagai program, antara lain revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, pembangunan sekolah unggul Garuda, makan bergizi gratis, kemudian termasuk juga PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga PKG di anak sekolah. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa PKG sudah mulai bulan Februari yang lalu, sudah lebih dari 15,5 juta ya Pak Menkes, ini luar biasa. Ini proyek yang sangat besar dan sudah menjangkau sekolah, mulai dengan sekolah rakyat di bulan Juli yang lalu, dan kita sekarang sudah masuk ke sekolah umum dan sekolah keagamaan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah program yang paling fundamental dari SDM unggul, karena kalau tanpa didukung oleh kesehatan yang prima, baik itu kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan moral, maka kompetensi tidak bisa maksimal. Nah, oleh karena itu, untuk membangun SDM unggul, ini isu kesehatan ini menjadi sangat fundamental bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, PKG, pemeriksaan kesehatan gratis untuk sekolah ini juga sangat-sangat fundamental. Tetapi tentu saja bukan semata-mata untuk mengetahui ada potensi sakit apa bagi anak-anak,
Tetapi yang lebih penting lagi kan kalau ada yang sakit segera diobati, kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjaga kesehatan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu melalui program PKG ini tentu saja kami berterima kasih kepada Kemenkes, kepada Pemda, dan kepada seluruh jajaran. Dan ini membutuhkan dukungan dari para guru, para orang tua, untuk menyampaikan program pemeriksaan kesehatan gratis ini dengan bahasa yang ramah kepada anak. Di TV Dexus, Barreskrim Polri menggelar konferensi pers terkait produksi beras tidak sesuai standar mutu. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Atia Numa, dan juru kamera Andi Putra. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Noldi dan pemirsa Polri TV. Siang hari ini saya melaporkan dari Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada 1 Agustus 2025, di mana siang hari ini baru saja usai dilaksanakan konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka dari adanya peredaran beras yang dinyatakan tidak sesuai dengan standar mutu. Pemirsa, konferensi pers ini dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri yang pada hal ini bersinergi bersama dengan Kementan dan sejumlah instansi terkait. Di mana konferensi pers ini merupakan lanjutan dari gelar perkara pada 24 Juli lalu terkait dengan adanya peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu sesuai dengan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Dirtipideksus Barreskrim Polri dan Satgas Pangan Polri. Pemirsa, konferensi pers ini dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf, didampingi dengan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, serta kehadiran dari sejumlah stakeholder dan juga panelis terkait. Pemirsa, pada pelaksanaan konferensi pers siang hari tadi dinyatakan oleh Brigjen Pol Helvi Assegaf bahwa sebelumnya pada bulan Juli Dirtipideksus Barreskrim Polri telah melakukan penyelidikan dan juga pemeriksaan di sejumlah pasar tradisional dan pasar modern, di mana ditemukan lebih dari 2.000 sampel beras, di mana diantaranya ini dinyatakan tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dan pemirsa, dari penyelidikan ini dilanjutkan ke tahap penyidikan, di mana pada siang hari ini ditetapkan 3 orang tersangka dari produsen yang memproduksi beras, di mana ini tidak sesuai dengan peraturan atau standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pemirsa, tadi juga dinyatakan ditemukan 232 sampel beras dari 189 merek yang ternyata tidak sesuai dengan mutu dan takaran yang telah ditentukan. Dan dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri melakukan penindakan lebih lanjut. Dan pemirsa, ditemukan juga 5 merek beras premium, diantaranya Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, beras Sentra Bulan, Tania, dan Julika, di mana dari beras ini diproduksi oleh 3 produsen yang setelah dilakukan pemeriksaan dan juga penindakan lebih lanjut oleh Satgas Pangan Polri, ternyata telah adanya tindak pidana bahwa produksi beras ini tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. Dan selain itu, pemirsa, setelah dilakukan ahli laboratorium dan pengujian dari mutu produk yang ditentukan oleh Kementan, di mana hasil dari pemeriksaan ini juga menyatakan bahwa beras-beras yang disita ini tidak layak untuk dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, pemirsa, tadi juga melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Karopenmas Divisi Humas Polri menyatakan komitmen Kapolri dalam hal ini melalui Barreskrim Polri dan Satgas Pangan Polri untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan atau tindakan kecurangan dari penjualan atau peredaran. Dan selain itu, Barreskrim Polri juga akan terus melanjutkan proses penyelidikan sekaligus juga memeriksa serta para saksi dan juga kemungkinan adanya tersangka lain dalam peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu ini. Dan pemirsa, juga dalam penyelidikan ini Barreskrim Polri menjamin bahwa tidak akan ada proses penyelidikan dan juga penyidikan yang akan mengganggu adanya peredaran atau angka distribusi beras. Dan Barreskrim Polri serta Satgas Pangan Polri juga menyatakan akan tetap menjaga angka distribusi serta angka
pangan di Indonesia, terkhususnya dengan peredaran beras. Selain itu juga tadi disampaikan himbauan melalui Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko bahwa menghimbau kepada para tersangka dan juga saksi yang masih menjalani proses pemeriksaan untuk bersifat kooperatif selama penyelidikan kasus tindak pidana ini berjalan. Selain itu juga himbauan diberikan kepada para masyarakat untuk lebih berhati-hati dan teliti ketika berbelanja atau memilih bahan pangan dan sekiranya melaporkan jika adanya indikasi atau melihat adanya kemungkinan tindakan kecurangan atau tindak pidana yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baik oleh Polri maupun Kementan dan juga para instansi terkait dengan bahan pangan di Indonesia. Baik, Noldi, sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Terima kasih Altia Numa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sebanyak 6.370 calon bintara dan tamtama Polri resmi mengikuti pendidikan pembentukan yang dimulai serentak di seluruh sekolah polisi negara dan lembaga pendidikan Polri di Indonesia. Di SPN Riau sendiri tercatat sebanyak 111 siswa didik baru yang akan menjalani proses pendidikan dan pelatihan intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Polri. Saat ini sedang berlangsung pembukaan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2025-2026 di SPN Polda Riau. Berikut laporan selengkapnya. Pembukaan pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2025-2026 ditandai dengan upacara yang digelar di SPN Polda Riau dan dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Polisi Heri Heriawan. Dalam sambutannya, Irjen Heri menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus dan berhak mengikuti program pendidikan ini. Irjen Heri menekankan keberhasilan yang diraih para siswa bukan hanya hasil dari ketekunan dan kerja keras pribadi, tetapi juga merupakan berkah dari Tuhan serta dukungan penuh dari orang tua dan keluarga. Kapolda Riau juga menyampaikan keyakinannya dengan tekad dan semangat tinggi, para siswa akan mampu mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dengan baik hingga nantinya siap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Program pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri tahun ini dilaksanakan secara serentak di 10 lembaga pendidikan di lingkungan Polri, termasuk di SPN Polda Riau yang menampung 111 peserta didik baru. Demikian yang dapat saya laporkan dari Polda Riau. Saya Bribda Zaskia melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.